Pemirsa, kami hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan hanya di Celeb on Cam. Dan sepekan terakhir ini, sejumlah kabar panas mengitari kehidupan publik figur di negeri ini. Sebut saja konflik yang menerpa suami puput melati Ustadz Guntur Bumi. Temuan Majelis Ulama Indonesia atas adanya penyimpangan dalam praktek pengobatan Guntur Bumi terkait penarikan zakat, infak, dan sedekah dari para pasiennya memberi hawa sejuk bagi sejumlah pasien yang merasa dirugikan. Pasalnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengharuskan Guntur Bumi mengganti kerugian yang sudah mereka alami. Selain itu, atas temuan tersebut, Guntur Bumi pun diharuskan menandatangani 9 butir kesepakatan yang sudah disepakati. Lalu yang kita temukan juga dalam praktek pengobatannya. Nah, ini yang tadi yang kita sebutkan, seperti ketidakjelasan terminologi konsep. Misalkan antara zakat, infak, sedekah itu masih campur baur manajemennya. Padahal menurut kaidahnya zakat itu harus ada aspek penerimanya udah jelas, tidak boleh kemana-mana. Lain dengan sedekah. Nah, ini yang kurang jelas. Ini sudah ditandatangani pernyataan 9 butir pernyataan dari Ustadz Guntur Bumi, ya, kesediaan beliau untuk dibina dan dibimbing oleh Majelis Ulama Indonesia dan harus mematuhi taat kepada 10 kriteria sesat dan juga fatwa-fatwa ilmiah yang terkait dalam masalah pengobatan dan prakteknya. Bukan sekedar meminta maaf dan menyatakan siap menjalankan segala ketentuan yang telah dituliskan, UGB juga bersiap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami sejumlah pasiennya. Lalu seperti apa pertanggungjawaban UGB terhadap sejumlah pasien yang merasa dirugikan? Bahwa saya bersedia untuk bertanggung jawab, ya, saya bertanggung jawab kepada jamaah yang merasa dirugikan dengan menyodorkan bukti dan fakta dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam arti nanti dijembatani juga oleh Habib Nur Hidayat Asegaf, termasuk dengan Bapak Ustadz Aziz Izzatullah, Ketua FKPPAI. Pasti kaget. Tadi kan bayangan saya di sini nggak ada rantai, di sini nggak ada iklan gitu kan. Masih banyak orang yang nunggu di situ. Harapan saya tadi seperti itu, tapi ternyata setelah sampai sini, wah udah di rantai, ya udahlah. Wassalam. Temuan ini juga menjadi awal dari kelanjutan praktek pengobatan alternatif Guntur Bumi di kemudian hari. Selama 6 bulan ke depan, MUI akan membimbing UGB terkait tuduhan aliran sesat serta praktek perdukunan. Dalam rentang waktu itu, benarkah jika UGB diharuskan menutup semua praktek pengobatannya? UGB bersedia dibina dan dibimbing oleh Majelis Ulama Indonesia secara intens dan khusus selama 6 bulan serta bersedia melaporkan pengobatan rukyah sejenisnya kepada Majelis Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari tanggal 12 Maret 2014 dengan ini saya bertanda tangan nama saya pribadi bahwa dengan ini menyampaikan pernyataan atas permasalahan yang saya hadapi terkait praktek pengobatan alternatif. Dan hari ini untuk kesekian kalinya sudah saya ulang-ulang memohon maaf lahir dan batin apabila yang pernah saya lakukan kesalahan-kesalahan atau kekhilafan-kekhilafan yang ini saya di hadapan dan dengan disaksikan ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia meminta maaf kepada seluruh pasien dalam berupa di padepokan silaturahim apabila memang ada yang menyampaikan semacam seperti itu. Penjelasannya bahwa saya bersedia menutup seluruh tempat pengobatan milik saya yang telah berjalan selama ini di beberapa daerah karena MUI tadi memberikan kesempatan untuk dalam 6 bulan pembinaan, berarti nanti akan koordinasi dengan pihaknya Mas Hans atau Habib Nur Hidayat Asegaf yang kita mematuhi peraturan MUI. Tidak hanya masalah Ustadz Guntur Bumi, heboh foto panas Farhad Abbas dengan sang juru bicara Regina juga menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Dalam foto yang diungkap oleh suami Regina, Ilal, terlihat Farhad seolah tengah mencium Regina di dalam lift. Lalu seperti apa sebenarnya kebenaran atas foto tersebut? Dan bagaimana Farhad Abbas menanggapi foto yang disebut Ilal sebagai perselingkuhan itu?
saya temukan secara kebetulan gitu ya. Di dalam CCTV di satu apartemen yang saya melihat di situ bahwa adalah ditunjukkanlah dari campur tangan Tuhan bahwa situ adanya perselingkuhan, yang artinya yang kejadian yang tidak pantas. Jadi kami ini berbisik aja seperti berciuman. Gimana kalau berciuman? Pasti lebih dari berbisik. Foto saya aja yang lagi berbisik dengan Regina. Kalau Regina dibilang ciuman sama. Kira-kira begitu. Ya namanya di lift itu kan banyak orang kan. Ya wajar berbisik. Bantahan Farhad ini tampaknya bukan akhir dari cerita kisruh yang terjadi antara Farhad Abbas, Regina, dan Ilal. Pasalnya, suami Regina ini mengaku siap membuka sejumlah bukti-bukti bahwa tuduhan perselingkuhan itu bukanlah isapan jempol semata. Lalu bukti apa yang telah dikantongi suami Regina itu? Sudah saya siapkan bukti-buktinya, karena kan semua ini kan saya lakukan harus ada bukti. Kita sebagai pengacara harus punya bukti. Kalau kita tidak bicara bukti, hanya bicara A, B, C, D, E, yang lain sebagainya itu tidak bisa dijadikan dasar. Karena saya berikan bukti-bukti sejauh ini masih baik-baik saja, ya saya akan baik-baik saja. Jadi ya sekarang saya hanya ya biarkan aja mas, sekarang dia mau buka-buka seperti apa ya, seperti tadi bilang pernikahan siri, pemberian mobil ya, itu kan versi dia, yang tahu kan semua saya. Toh sebenarnya selama ini kalau dibilang saya dapat mobil dari Mas Farhad, selama ini 4 tahun kan sudah cukup membuktikan gitu loh, maksudnya siapa dia, siapa saya gitu ya, kapasitasnya seperti apa gitu. Jadi udahlah, udah capek juga saya nanggepinnya, nggak perlu ditanggepin lah bagi saya. Sekarang saya mau menjalani hidup saya masing-masing aja, urus masing-masing, nggak usah mencampuri apa yang bukan urusannya dia. Kisah rumah tangga yang tak kalah peliknya juga dihadapi biduan dangdut Ayu Ting Ting. Sejak terkuaknya keretakan rumah tangga mereka, Ayu selalu menjadi sorotan kamera. Meski Ayu sempat menyimpan banyak rahasia, secara perlahan sejumlah misteri itu terjawab juga. Tapi benarkah jika ia justru merasa terusik dan gerah saat dirinya menjadi magma pemberitaan? Iyalah, udah kayak tawanan aja nih rumah. Ya saya kan dan keluarga juga butuh istirahat ya. Nggak setiap hari saya harus ngasih informasi kegiatan anak saya gimana perkembangan. Itu lagi ya masih sama aja gitu, belum bisa ngapa-ngapain ya, namanya bayi. Kayak sih ya, kalau saya naik dengan karir saya atau single terbaru saya sih nggak apa-apa ya. Ini kan karena masalah dari rumah tangga saya yang dinaikin kayak gitu-gitu. Itu buat saya, itu kan privasi juga buat saya. Itu kan berarti saya harus ngumbar semuanya di. Sebenarnya sih saya nggak pernah ngumbar ya. Nggak tahu siapa yang ngumbar sebenarnya itu, siapa yang ngomong-ngomong mulu, saya nggak ngerti lah. Jadi bulan-bulanan pemberitaan, Ayu Ting Ting justru kembali menggambarkan kisah masa lalu lewat sebuah lagu. Lantas inikah cara Ayu untuk mencurahkan kekecewaan atas karamnya mahligai rumah tangga yang hanya bertahan tidak sampai 1 bulan setelah ia dan Angie melangsungkan pernikahan? Jadi temuin kayaknya ya. Yang lainnya juga ada lagunya gitu ya, memang liriknya semuanya begini gitu loh. Yang lain gitu menurut saya ya udah gitu, lewatin aja gitu. Sekarang yang ada aja gitu, nggak usah mikirin yang kemarin-kemarin. Artinya pesan dari lagu itu sendiri tersampaikan dong ya? Tersampai, ya udahlah gitu. Keputusan mengakhiri rumah tangga juga membawa perseteruan antara Bopak Castello dengan Putri Mayansari. Meski Bopak tidak sabar ingin mengakhiri pernikahannya secara resmi, mengapa ada perdebatan soal hak asuh anak yang kini diinginkan Bopak?